Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semua baik-baik saja, semua dalam keadaan sehat walafiat. Jadi memenuhi janji saya tadi malam, dan karena ada beberapa hal yang menurut saya perlu disampaikan secara langsung, saya kira saya akhirnya memutuskan untuk membuat video ini. Jadi awal ceritanya adalah ketika teman-teman pengen mendapatkan FR, factual report atau field report atau apapun namanya itu. Kemudian saya sempat berbagi dan kemudian saya hapus lagi. Jadi pada kesempatan kali ini setidaknya saya ingin membahas 3 hal. Yang pertama adalah keluh kesah mengenai soal-soal SKB. Yang kedua adalah kita mau berbagi FR atau tidak. Yang ketiga adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang SKB kearsipan yang masuk ke saya, yang tidak mungkin saya jawab satu persatu dengan cara chatting karena memang terlalu banyak gitu, sehingga saya memutuskan untuk membuat video pada pagi hari ini. Nah, oke, kita akan masuk pada bahasan pertama, yaitu keluh kesah soal SKB. Jadi teman-teman bukan rata-rata, ada beberapa yang mengeluh ke saya, misalnya kenapa soalnya jauh dari kisi-kisi katanya. Respon saya menanggapin itu sebenarnya gini, ketika di EBS 1, jadi kan ini EBS 3 ya, ketika di EBS 1, kemudian saya menyampaikan gambar besar. Di SKB yang keberapa itu saya juga menyampaikan tentang kisi-kisi yang dari surat Menpan. Jadi bukan Permenpan ya, tolong diingat, itu bukan Permenpan, itu surat Menpan tentang kisi-kisi SKB CAT. Lalu ada di belagu yang pengelolaan arsip dinamis. Dari 3 titik itu, kalau kita tarik kesimpulannya sebenarnya adalah semua materi kearsipan yang diujikan kepada teman-teman itu adalah semua materi yang sudah ditentukan. Pertama, teman-teman ketika memahami frame besarnya, memahami semestanya, memahami ruang lingkupnya, mestinya tidak ada pernyataan kok soal jauh dari kisi-kisi gitu. Itu hanya persoalan, misalnya saya ambilkan contoh, kisi-kisi pertama adalah pemahaman umum tentang peraturan perundang-undangan. Kalau misalnya anggap saya komplain ke Menpan gitu, anggap begitu ya, kok soalnya jauh dari kisi-kisi, maka orang Menpan akan menjawab, loh, semua yang diujikan itu semuanya normanya atau rulesnya atau regulasinya atau substansinya itu sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Tinggal kita, kalau ibarat nonton itu zoom in zoom outnya di sebelah mana titiknya. Persoalannya hanya ada di situ, misalnya tentang ada yang bilang mayoritas tentang tata naskah dinas. Loh, bukannya tata naskah dinas itu ada di Perka Anri dan itu bagian dari kisi-kisi. Jadi sebenarnya agak aneh ketika ada yang bilang soalnya jauh dari kisi-kisi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya mengapa soalnya full kearsipan? Iya, karena memang kalian sedang mendaftar dalam formasi kearsipan. Gitu. Itu jawaban sederhananya. Lalu kemudian varian soal. Jadi varian soalnya misalnya, saya konsisten dengan jawaban saya kenapa varian soalnya bermacam-macam walaupun masih ada di dalam kisi-kisi itu. Jadi varian soalnya itu mungkin di gelombang 1, 2, dan 3. Jadi saya sempat menerima semacam report dari teman-teman yang sudah ujian. Ada yang berterima kasih, ada yang agak kecewa, tapi itu wajar gitu. Karena varian soalnya berbeda-beda gitu ya. Varian soalnya berbeda-beda. Karena kalau sama ya nanti gelombang selanjutnya akan diuntungkan gitu ya. Nah, saya akan tetap
memegang prinsip ketika teman-teman mau jadi arsiparis, ya harus menguasai keseluruhan fungsinya, fungsi-fungsi kearsipan gitu. Nah, nanti teman-teman kebagian di titik beratnya yang mana itu saya nggak tahu, nanti akan munculnya di titik berat yang mana, tapi prinsipnya adalah kuasai itu, kemudian pahami patternnya, lalu kemudian eh, kalian tentukan saya akan fokus di bagian mana. Misalnya fokus di pedoman tata naskah dinas, ya sudah fokus di situ, di detail-detailnya gitu ya. Atau mungkin fokusnya tidak hanya satu, itu strategi teman-teman sendiri lah ya. Prinsipnya itu mengenai keluh kesah, tanggapan saya seperti itu. Lalu tanggapan saya kedua, misalnya dari 2 hari yang lalu itu dan sampai tadi pagi itu masih ada yang minta minta dibagi FR kearsipan, SKB kearsipan. Sikap saya tetap sama karena gini, kalau saya prinsipnya sebenarnya saya pengennya pemerataan pada peluang atau kesempatan untuk teman-teman bisa lulus dengan baik. Itu prinsip saya. Tapi ketika FR ini saya dapatkan dari grup atau dari perorangan yang kemudian grup dan perorangan itu kemudian keberatan, maka saya harus menghargai yang punya informasi ini. Maka kemudian saya cabut, saya tidak sebar lagi, lalu saya kemudian membuka peluang untuk tanya jawab seperti ini supaya itu lebih real. Tapi saya tidak akan membedah FR-nya yang poinnya banyak itu. Dan agak keterlaluan juga kalau sudah ada teman-teman yang dapat FR kemudian nanya satu persatu ke saya, chatting lagi. Itu kapan waktu saya keriting jarinya gitu ya. Jadi saya tidak menyalahkan, tapi mohon teman-teman memahami, saya hanya pengen memberikan klarifikasi bahwa saya tidak mungkin melayani teman-teman yang jumlahnya ratusan itu menjawab satu-satu dengan teknik chatting, itu tidak mungkin. Maka saya adakan ini. Lalu kenapa awalnya saya bagi? Karena begini, pada awalnya saya nggak ngerti, kalau saya tidak paham ya, karena grup-grup ini sudah dibuat eksklusif. Saya hanya berpikir bahwa ada grup untuk sharing SKB kearsipan, tentang FR-nya, tentang macam-macamnya. Itu aja yang saya pahami itu. Dan yang kedua, kenapa saya nggak paham? Karena memang gini, saya dan teman-teman ini kan yang ikut SKB itu kan kecenderungannya gapnya agak jauh ya. Saya lulus kearsipan itu 2005, saya masuk ANRI itu 2007. Jadi sekarang 2020, jadi jauh gitu ya. Bahkan ada yang masih salah paham, nanya ke saya, "Mas ngambil formasi di mana?" Ya, saya nggak ngambil di mana-mana ya kan. Saya ngambilnya sudah jauh hari dan belum saya kembalikan, biarin aja, saya ambil aja. Gitu ya. Itu soal sikap berbagi FR atau tidak berbagi FR. Saya pengen klarifikasi itu, jadi mohon teman-teman memahami posisinya. Jadi saya tidak sedang memilih mana yang harus saya kasih, mana yang tidak perlu saya kasih, karena saya secara prinsip saya pengennya teman-teman semua dapat. Dan perlu jadi catatan, saya tidak punya adik atau apapun gitu. Ya pokoknya saya pengen bantu teman-teman sekalian gitu aja, udah prinsipnya itu. Jadi jangan iri terhadap satu dan yang lainnya. Oke, itu soal berbagi FR dan tidak berbagi FR. Kemudian untuk teman-teman yang sudah mendapatkan itu, lalu apa? So what gitu. Terus yang nggak kebagian terus gimana? Itu penting. Saya ingin berpesan ke teman-teman yang sudah mendapatkan factual reportnya atau field reportnya atau laporan langsung dari lapangannya, jangan terlalu terpaku pada FR itu, karena sangat mungkin teman-teman nanti mendapatkan soal yang berbeda. Walaupun mungkin patternnya bisa ditarik, polanya mungkin bisa dilihat. Oh polanya begini untuk arsiparis terampil, oh polanya begini untuk arsiparis ahli gitu ya. Tapi tolong jangan terpaku hanya pada itu aja. Jadi tetap pesan saya adalah
kuasai seluruh fungsi kearsipan. Karena teman-teman mau jadi arsiparis, itu intinya. Nah, selanjutnya, yang nggak dapat gimana? Yang nggak dapat nggak usah berkecil hati, karena gini loh, asumsi saya nih ya, sejak SD sampai SMP, SMA, kuliah, macam-macam, kita kan dikasih materi yang sama, asupan yang sama. Kenapa ketika mengerjakan soal ada yang bisa, ada yang nggak bisa? Yang jadi soal adalah kita mungkin kurang belajarnya, atau mungkin kita kurang paham. Itu aja yang jadi soal. Atau kalau dibentukkan ke nasib, ya mungkin nasib kita kurang bagus, gitu aja. Artinya peluangnya masih tetap lebar sepanjang usaha kalian tetap maksimal, doanya nggak berhenti, seluruh persyaratan yang dibutuhkan dipenuhi, gitu ya. Itu prinsipnya, nggak usah berkecil hati, belajar saja terus, berusaha aja maksimal. Itu pesan saya. Dan nggak usah maksa-maksa bagi dong gitu, karena saya sudah janji tidak akan membaginya lagi. Itu prinsipnya. Nah, ini yang sesi terakhir, yaitu saya harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke saya, dan saya akan pilihkan yang sifatnya berulang. Jadi kenapa saya pilih yang seperti itu, karena mungkin teman-teman ketika punya pertanyaan, ada yang bisa dicari sendiri dan dapat jawabannya, dan ada pertanyaan yang teman-teman tidak bisa jawab sendiri, sehingga saya merasa perlu untuk, ya sudah deh, oke, baik, saya akan coba bantu sebisanya. Nah, sebelum sampai sana, saya pengen menyampaikan sebenarnya gini, nyambung sama FR tadi. Sebenarnya kalau teman-teman bisa memahami pola yang saya sampaikan, materi ujian itu sebenarnya sudah kita bahas bersama-sama. Bedanya memang ada beberapa yang, misalnya gini, sudah saya sampaikan, cuman yang saya sampaikan layer pertama, ternyata soal yang keluar itu layer yang kedua. Terus kemudian teman-teman masih bingung karena polanya belum kepegang secara benar, sehingga misalnya masih ada pertanyaan. Ini contoh pertanyaannya gini, gimana caranya menjawab pertanyaan yang mirip-mirip? Ini untuk pemanasan ya. Gimana caranya menjawab pertanyaan yang mirip-mirip? Cara menjawab pertanyaan yang mirip-mirip yang paling ampuh adalah ketika teman-teman sudah memahami dengan baik sehingga bisa memilih jawaban dengan presisi. Contoh yang saya berikan dulu misalnya gini, manakah di antara opsi di bawah ini yang bukan organisasi kearsipan, yang bukan lembaga kearsipan? Misalnya saya kasih opsi lembaga kearsipan, pertama adalah Arsip Nasional, kedua lembaga kearsipan provinsi, 3 kabupaten kota, yang keempat adalah perguruan tinggi. Nah, kalau begini kan seolah-olah semuanya lembaga kearsipan, tapi kalau lebih detail kan sebenarnya harusnya jawaban keempat adalah arsip perguruan tinggi, gitu ya. Jadi ini arsip nasional, ini arsip provinsi, ini arsip lembaga kabupaten kota, yang ini arsip perguruan tinggi, gitu. Itu untuk menjawab itu. Dan dari sana balik lagi ke soal FR, sebenarnya cukup banyak latihan-latihan soal yang saya bahas juga keluar. Misalnya gini, karena ini sangat umum dan teman-teman harus tahu pengertian arsip menurut Undang-Undang Nomor 8 tentang Dokumen Perusahaan, pengertian arsip menurut Undang-Undang 771, pengertian arsip dari Undang-Undang 43. Terus kemudian ada organisasi kearsipan, ada pedoman tata naskah dinas, arsip inaktif, macam-macam, banyak. Dan itu sebenarnya kita sudah bahas gitu. Jadi kalau masih ngeributin FR, ya buat apa sih gitu. Saya sebenarnya teman-teman nggak perlu ribut soal itu. Oke, ini saya masuk ke pertanyaan yang paling banyak. Pertanyaan yang paling banyak masuk adalah soal wawancara sejarah lisan atau oral history. Biasanya yang ditanyakan ke saya itu adalah soal, kalau peristiwa G30 SPKI itu yang diwawancari siapa, atau peristiwa tsunami Aceh yang diwawancari siapa gitu.
Untuk menjawab itu saya pengen kasih ilustrasi gini. Dulu waktu saya diakuisisi, saya pernah membantu kegiatan wawancara secara lisan untuk gugurnya Jenderal Ahmad Yani pada peristiwa G30S. Itu yang diwawancara itu satu pengawalnya Jenderal Ahmad Yani, yang kedua yang saya ikut ya, itu Ibu Amelia Yani, yaitu anaknya Jenderal Ahmad Yani. Dari peristiwa itu kita bisa tarik kesimpulan bahwa pihak yang kita wawancarai itu seringkali tidak tunggal, gitu ya. Seringkali tidak tunggal, jadi nggak cuma satu atau dua orang, nggak cuma satu orang lah intinya. Seringkali begitu. Nah, siapa mereka? Mereka adalah tokoh yang hidup, pasti tokoh yang hidup ya, dan pernah sezaman sama mereka. Syaratnya satu, sezaman. Yang kedua, terlibat langsung kalau bisa, berperan aktif, punya peran besar pada peristiwa itu, atau setidaknya menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, dengan perasaannya, dengan begitu cara memilih narasumbernya. Jadi ketika teman-teman menanyakan ini harusnya yang diwawancarai siapa, kunci cara menjawabnya gitu. Dia adalah tokoh yang mengalami langsung peristiwa itu, mengetahui atau menyaksikan, terlibat, berperan atau apapun. Pokoknya yang seperti itu. Pasti dia harus sejaman. Dan gak mungkin sudah meninggal sekarang. Bahkan kalau misalnya mau ditambahin kriterianya, tidak bermasalah dengan memorinya gitu ya. Artinya masih bisa mengingat dengan baik. Intinya itu soal wawancara secara lisan itu paling banyak ditanyakan ke saya. Lalu kemudian yang kedua adalah soal Kepala Arsip Nasional. Jadi Kepala Arsip Nasional itu yang tanya biasanya ada kemungkinannya diangkat oleh siapa, pengangkatan dan pemberhentian, lalu pelantikan, gitu ya. Prinsipnya pengangkatan dan pemberhentian itu untuk Kepala Arsip Nasional itu oleh penetapannya melalui Kepres. Jadi kalau teman-teman misalnya baca Perka Anri, kalau teman-teman jeli, itu biasanya di konsideran ada Kepres nomor sekian tentang pengangkatan Kepala Arsip Nasional. Artinya yang tanda tangan Presiden. Nah, kalau ditanya dilantik oleh siapa, biasanya seremoninya memang dilantik oleh Menpan, gitu ya. Jadi itu dua hal yang berbeda. Jadi teman-teman jangan tertukar-tukar gitu. Lalu apalagi? Font yang digunakan dalam korespondensi. Sekalian saja saya jawab. Jadi font itu kalau yang saya tahu setidaknya ada dua. Penggunaan font atau huruf dalam produk perundang-undangan itu adalah Bookman Old Style. Sedangkan dalam membuat surat biasanya batang tubuhnya itu menggunakan font Arial. Top-nya biasanya menggunakan Tahoma. Yang ditanyakan yang mana saya nggak tahu. Tapi prinsipnya gitu. Dan itu inline atau senada dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang tata cara pembentukan undang-undang. Jadi di tata cara pembentukan undang-undang, di undang-undang itu juga ditentukan bahwa font yang digunakan untuk membuat peraturan undang-undang itu apa, yaitu Bookman Old Style. Jadi teman-teman harus pahami bahwa itu ada pengaturannya khusus gitu ya. Itu soal tata naskah dinas. Lalu ada pertanyaan yang tadi malam nanya, kalau nggak salah Wihda nanya soal salinan, kopi, fotokopi, petikan, saduran gitu ya. Sebagian pertanyaan itu sudah terjawab di konten saya yang berjudul Terminologi Kearsipan. Itu nanti teman-teman kalau misalnya mau lihat silahkan dilihat videonya, ada di sana. Memang ada yang belum kita bahas, misalnya petikan, tapi saya lupa membawa
buku tentang terminologi kearsipan, tapi oke, saya ingin jelaskan begini. Petikan itu biasanya digunakan terjadi ketika ada SK penetapan biasanya. Gini, misalnya ada kenaikan pangkat golongan 4B ke 4C yang harus ditandatangani presiden, karena golongan itu 4C ke atas itu ketika naik pangkat harus ditandatangani presiden. Presidennya kan satu, yang naik pangkat se-Indonesia gitu ya. Misalnya dalam satu periode April misalnya, yang naik pangkat 1000 orang di pangkat 4C ke atas itu, maka presiden membuat surat penetapan bahwa nama-nama 1000 orang ini naik pangkat ke golongan 4C atau 4D atau 4E, oke. Pokoknya gitu ya, ada penetapannya. Kemudian kapan petikan terjadi? Petikan terjadi itu ketika misalnya saya naik pangkat ke golongan 4C. Maka untuk saya diberikan petikan tersendiri dari surat keputusan presiden ini. Gitu ya. Jadi normanya sama, ketentuan-ketentuannya sama, hanya kemudian di bagian tertentu ada yang khusus tentang saya. Jadi dipetikan langsung dari SK induknya gitu. Itu untuk petikan. Lalu kemudian salinan. Jadi tergantung konteks. Kalau dalam konteks misalnya salinan keputusan, itu berarti kan ada keputusan yang induk itu yang sudah diundangkan, kemudian atau salinan pengadilan, kemudian para pihak yang terkait itu perlu mendapatkan salinan keputusannya. Jadi dikopikan sesuai dengan aslinya gitu ya. Itu untuk salinan. Kemudian saduran itu lebih cenderung sebenarnya mirip dengan salinan, hanya saduran itu tekanannya lebih kepada misalnya ada perjanjian kita dengan perjanjian luar negeri, kemudian kita sadur gitu, disalin tapi diterjemahkan gitu ya. Jadi ada bedanya salinan dengan saduran. Disalin tapi diterjemahkan. Itu setahu saya. Nanti teman-teman kalau misalnya masih penasaran silahkan dicek di terminologi kearsipan. Ada kok bukunya, cuman saya lupa membawa gitu ya. Itu untuk teman-teman. Terus yang terakhir adalah soal penyimpanan arsip, soal record center. Ada swakolola, ada swakarsa gitu ya. Jadi memang beberapa orang itu, kalau teman-teman juga sempat lihat video saya tentang yang arsipreneur, saya juga sudah membahas itu, bahwa ada bisnis untuk penyewaan record center. Jadi arsip inaktif itu kan volumenya gede, banyak, jarang digunakan dan macam-macam. Kalau kita tinggal di perkantoran yang ada di segitiga emas atau di tempat-tempat yang space-nya, petak tanahnya per meternya mahal, untuk menyimpan arsip inaktif yang sebegitu banyak volumenya, kemudian jarang diakses, itu kan terlalu mahal. Maka kemudian ada alternatif, yaitu menyimpan arsip inaktif dengan dua cara. Ya, satu membangun, ya kan, membangun depo di wilayah luar, maksudnya di tempat yang lebih murah, atau kita menyewa depo penyimpanan arsip inaktif, kemudian itu namanya menggunakan pihak ketiga atau diswakelolakan. Jadi prinsipnya gitu. Nah, nanti muncul lagi persoalan itu offsite atau on-site storage. Itu nyambung ke situ ya. Jadi kalau on-site storage berarti disimpan di dalam, kalau off-site storage berarti disimpan di luar kantor itu sendiri. Jadi itu beberapa pertanyaan yang masuk ke saya, yang paling banyak mungkin teman-teman nggak menemukan jawabannya, sehingga harus bertanya. Dan saya sekali lagi mohon maaf karena tidak bisa melayani texting satu persatu, menjawab satu persatu. Saya hanya bisa menjawab dengan model seperti ini. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kita pagi ini. Kita akan bertemu lagi di konten-konten saya selanjutnya, tapi untuk EBS saya cukupkan di sesi ini EBS ketiga dan sesi terakhir.
Semoga terakhir, semoga tidak ada hal-hal yang mengganjal lagi. Baik, saya akhiri, saya mohon maaf dan sekaligus mengucapkan terima kasih. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi